pacar tuh kan susah ya. Effortnya banyak. Bener. Ada rules tidak tertulis kayak setiap weekend harus ketemu dan itu mengeluarkan uang. Tiap weekend itu kita tuh pasti keluar. Gue tuh pasti udah budgetin pengeluaran dan pemasukan untuk budget pacaran. 2 tahun belakangan ini kita udah mulai nargetin nih nominal yang harus kita save. Hai Sobi, selamat datang di Bina Talks, tempat kita ngobrol santai, nggak pakai ribet, yang penting satset. Karena keuangan itu harusnya dibahas, bukan dihindari. Oke, ini adalah episode pertama Bina Talks. Di hari ini kita akan ngebahas topik tentang ngatur keuangan bareng pacar. Soalnya banyak banget nih pasangan muda yang suka bingung gimana sih caranya mengelola keuangan gitu kan. Kadang-kadang suka canggung, kadang-kadang suka bingung harus diomongin kapan atau harusnya diomongin nggak sih gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal itu bareng temen gue. Di sini ada Septian dan juga Vira. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin? Hai. Ini Septian, ini Vira. Kalian dari tim apa sih sebenarnya? Gue dari digital product. Gue ngurusin loan. Sama. Jadi aku dari tim digital product juga, cuman untuk implementation dan solution. Oke, gitu. Jadi anyway, thank you Sep sama Vira udah mau ngobrol-ngobrol hari ini, sudah meluangkan waktu bekerjanya buat ngobrol hari ini. Oke, kita tuh mau ngebahas tentang ngatur keuangan bareng pacar. Pertanyaan pertama, dan ini penting pertanyaannya. Udah punya pacar belum sih? Itu penting. Itu penting. Karena kalau enggak, selesai nih episode. Benar. Ya. Udah punya pacar? Oh, ya. Sudah. Ya, udah berapa lama kalau boleh tahu? Ya, jalan tahun 5 kali. Tahun kelima, wow, good. Sep, Kalau aku jalan tahun ke-7. gokil, lama-lama banget. Nih, nanti episode berikutnya kita ngebahas untuk mempertahankan hubungan ya, gimana caranya gitu. Oke, udah tahun ke-7, udah tahun ke-5. Pertanyaannya, kalian ngediskusiin nggak sih soal keuangan sama pacar? Kalau gue sih dari awal pacaran itu gak terbuka masalah gitu-gitu lah. Oke. Tapi udah berjalannya waktu terlanjur udah ada konflik karena keuangan gitu. Nah, itu akhirnya harus ngobrolin. Oke. Kalau Setia? Iya. Jadi bener sih, kalau awal-awal itu ya kita belum ada lah ya pembicaraan arah ke sana. Cuman mungkin kayak Vira udah tahun ke-5 ya. Itu biasanya di tahun-tahun ke-3. Nah, itu tuh udah mulai ada pembicaraan tentang keuangan kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya apa patokannya apa? Waktu atau karena ada konflik baru ngobrol atau mulai serius baru ngobrol? Apa sih sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk ngebahas ini sama pasangan menurut kalian? Kalau sebenarnya tuh menurut gue itu nggak ada patokan waktu yang pas sebenarnya. Tapi idealnya setelah ternyata gue pacaran dan menjalani, itu harusnya dari awal hubungan. Seperti ya sekecil split bill lah. Oke. Atau mengatur jadwal pacaran sehingga tahu pengeluaran untuk pacaran tuh berapa sih atau seberapa sih. Harusnya dari situ. Tapi kalau di gue waktu itu udah terlanjur udah konflik duluan nih karena tidak ada batasan yang jelas kayak gitu. Gitu. Konfliknya apa sih? Perlu dibongkar sini. Kalau layak tayang nih, Kalau nggak layak bisa di-cut ya. Konfliknya kalau di gue itu karena nggak ada transparansi budget untuk pengeluaran jadwal pacaran. Transparansi budget untuk jadwal pacaran. Iya, pacaran kan kita sama-sama kerja. Maksudnya kebetulan gue sama pacar gue itu pacaran pas baru kerja. Jadi kita gak ada experience sebelum bekerja tuh ngobrolin keuangan tuh gimana kan. Waktu dulu kan ya uang saku, tapi kalau sekarang kan income gitu ya. Betul. Dan harus ada yang di split
ke kantong-kantong tertentu, ke rumah atau ke investasi dan lain-lain kayak gitu. Konfliknya itu karena sering ketemu atau ya nggak ada filternya aja gitu, maksudnya nggak dipos-posin budgetnya. Mau menjawab? Enggak, kan yang punya konflik tadi Ibu Vira ya? Jadi saya mendengarkan dulu. Konfliknya beda lagi nih. Iya, konfliknya beda lagi. Kalau gue itu konfliknya tuh karena tidak dipos-posin dan tidak ada apa ya, mungkin di waktu-waktu tertentu tuh harusnya bisa split bill. Tapi dari awal kayak kalau jalan tuh dia yang bayarin, kadang-kadang gue nggak inisiatif duluan bayarin karena dia terus. Tapi ketika mungkin cowok gue lagi mepet dan gue nggak tahu kondisi itu tuh kadang tuh bikin piss off dia untuk jalan. Nah itu tuh jadi konflik kan, yang agak perang dingin lah bisa dibilang kayak gitu. Kayaknya menurut gue problem lo sebenarnya komunikasi nggak sih? Iya. Oke. Dari pertama tuh nggak diomongin transparansi. Iya. Lo tuh sebenarnya punya budget berapa sih buat jalan untuk ngakomodir kita 2 orang atau enggak jalannya kemana gitu? Apakah fancy dinner? Apakah oh ya udah gue yang bayar saat jalan sekarang, yang nextnya lo yang bayar? Oke, gue sebenarnya bisa diobrolin ya. Benar. Lo ada experience tentang itu, Seth? Ya, paling cerita sedikit kali ya. Jadi awal pacaran itu memang waktu itu dari zaman kuliah, dan benar waktu itu kan belum ada penghasilan ya, masih minta orang tua, betul. Jadi memang belum ada tuh kayak perbincangan soal keuangan gimana. Tapi setelah kerja udah dapat penghasilan masing-masing, mulai tuh kita mulai cari gimana ya supaya keuangan gaji kita ini bisa ke-maintain gitu. Karena kan yang namanya pacaran kan pastilah ada waktu fun-nya, dan itu nggak gratisan ya, pasti ada duitnya gitu. Mau makan, mau jalan, mau nonton segala macem. Ya itu sih. Jadi mulai dari situ kita mulai mikir nih, kok makin lama ini gaji nggak ke-maintain nih. Apalagi kan aku kebetulan juga sama doi itu juga anak rantau ya, jadi kita ngekos, kita harus bayar kos-kosan juga. Ada expense yang harus diinin duluan. Jadi banyak lah biaya-biaya yang tak terduga juga gitu loh. Jadi mulai dari situ kita udah mulai gimana sih cara biar kita tuh bisa maintain keuangan. Terus kalau masalah problem sih sebenarnya so far sampai sekarang sih nggak ada ya, karena balik lagi ke pasangan masing-masing ya. Kebetulan kalau aku sama dia tuh ya udah, jadi kita saling ngerti aja kondisi keuangan kita tuh gimana nih. Kalau emang lagi nggak baik, mungkin dia yang ngalah dulu. Oke nih, gue yang nalangin dulu gitu. Jadi nggak ada yang saling saling nyuruh. Lu dong yang bayarin. Nggak. Jadi emang kesadaran masing-masing. Kayak udah tahu satu sama lain. Betul. Iyalah udah 7 tahun ya sih. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kadang-kadang tuh ngomongin pengeluaran atau masukan itu kan juga nggak ada individu yang nyaman, ada yang tidak. Benar. Itu kan harus disesuaikan kondisi. Benar. Jadi sebenarnya berarti kayak di awal hubungan itu problemnya ngepos-posin budget ini ya. Betul. Karena baru punya income, terus kayak yaudah let's have fun gitu segala macam, belum tahu gimana caranya ngepos-pos budget gitu, kayak ini di rekening ini di rekening ini, di rekening ini. Nah itu pas banget buat Sobi, soalnya di Bina Digital kamu bisa bikin berbagai macam rekening buat ngebantuin kamu ngatur keuangan. Bener nggak sih? Pas banget. Karena kebetulan cerita dikit, beberapa minggu lalu aku juga pakai Bina ya, Kris Bina, makan di restoran, terus tiba-tiba dapat cashback. Wih, aku nggak tahu tuh. 10.000 gitu ya, dapat cashback 10.000, lumayan. Jadi ya oke banget sih. Benar. Jadi bisa tuh buat kalian yang kalau mau pacaran pakai Bina Digital, karena di situ bisa bikinin beberapa rekening. Kamu bisa ngatur ini rekening utama, ini buat pacaran, ini buat nabung gitu. Jadi kamu harus nyobain. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi sebenarnya sempat di-mention sama Vira. Menurut kalian nih, kalau pacaran
yang wajib bayarin tuh sebenarnya siapa sih kalau lagi ngedate? Dari sisi cewek dulu mungkin. Dari sisi cewek dulu. Tanggapannya gimana? Tergantung durasi pacaran. Bisa jadi. Kalau menurut gue itu desainnya sih sebenarnya cowok ya. Oke. Tapi di kalau di case gue itu gue juga nggak apa-apa bayarin asal misalkan itu emang permintaan go to somewhere itu dari gue inisiatifnya. Oke. Jadi ibaratnya kayak spend time waktu yang permintaannya itu dari gue dan itu rada aneh-aneh di luar budget pengeluaran dia biasanya untuk pacaran, itu gue yang handle karena itu permintaan gue gitu. Kalau misalnya biasanya kan rundown ngedate dalam sehari ini kan panjang ya. Makan, ada nonton, sekarang main di taman bermain, atau apa playground gitu segala macam. Gitu. Kalau misalnya cowok bilang, yang ini kamu bayarin dulu ya gitu. Kalau dia ngomongin tanggal muda nggak apa-apa. Kita lihat tanggal dulu sekarang. Baik. Lihat kondisi ya, Oke. Iya. Itu dibutuhkan komunikasi yang baik ya. Betul. Tapi pernah nggak kayak gitu? Pernah, dan itu tuh awal-awal itu kadang-kadang suka mislead karena kayak nominalnya itu tidak sesuai dengan pocket gue minggu ini. Di kok banyakan gua sih jadinya yang bayarin gitu. Jauh lagi. Ini dong disuruh nelang. Tapi besok-besokannya maksudnya setelah kejadian itu gue nggak langsung ngomong on the spot sih, tapi kayak sebenarnya tuh gue cuma kasih tahu ke dia kayak sebenarnya tuh gue cuma seminggu tuh budget tuh segini aja. Jadi kalau nalangin yang nominalnya under segini gue masih bisa nih, tapi kalau di atas segini kayak gue nggak bisa cover semua gitu. Bete nggak dia? Karena ngomongnya tidak on the spot, tidak. Oke, jadi timing tuh penting ya teman-teman gitu. Ngomong ke pasangan tuh timing tuh penting. Benar banget. Kalau dari sudut pandang laki-laki kita gimana? Kalau dari sudut pandang laki-laki ya, kalau dari aku sih sebenarnya nggak perlu ada genderisasi ya. Jadi sebenarnya balik lagi tadi yang aku omongin di poin pertama. Jadi balik lagi ke kondisi memang. Jadi kita sewajarnya sih janganlah saling memaksakan ya, saling memaksakan. Jadi saling ngerti, saling paham juga gimana satu sama lain ini kondisi keuangannya lagi baik atau enggak. Dan ya intinya transparan aja gitu. Kita saling ngobrol gitu. Karena memang ada, betul. Kalau enggak diada-adain. Jangan maksa. Jangan maksain diri lah. Iya. Karena kan nanti malah gara-gara buat pacaran jadi pinjol gitu kan. Itu nggak benar sih. Pernah ini nggak sih? Pernah kayak maksudnya kayak ya udah gajian tuh kayak gali lubang tutup lubang. Kalau aku sih syukurnya belum pernah. Gue pernah lagi. Pernah ya? Kayaknya sama kayak waktu awal-awal kerja, kebetulan udah pacaran juga gitu. Terus kayak pernah tuh gue ngerasain 3 bulan 4 bulan kayak aduh gue gaji masuk segini, besoknya lagi tuh ya udah nambel nggak ada saving ya? Nggak ada saving gitu karena ya udah asik pacaran nggak nabung gitu. Awal kerja sih kayak gitu tahun-tahun pertama. Benar, biasanya kalau yang baru-baru ngerasain wah gila baru dapat penghasilan nih. Betul. Punya ini nggak sih? Punya tips gini, udah 7 tahun pacaran, udah 5 tahun pacaran, udah sekian banyak pengalaman dan pasti juga sudah punya rencana-rencana yang lain gitu. Tapi ada nggak sih kayak tips buat ngekalin biar lebih hemat kalau lagi ngedate? Gimana caranya kita bisa ngedate tapi hemat tapi tetap fun? Hemat dan tetap fun ya. Kalau di case gue itu gue sama doi itu kan yang tadi gue udah ngomongin, gue tuh pasti udah budgetin pengeluaran dan pemasukan untuk
budget pacaran. Terus udah gitu pastinya karena kita udah makin lama, udah mulai tuh masuk ke tahap kita ngobrolin tentang investasi. Jadi nggak hanya pengeluaran aja gitu. Dari situ ya kita sama-sama milih mau naruh berapa per bulannya untuk bareng-bareng taruh di alat manajemen investasi. Kita pilih sesuai resiko profil masing-masing gitu. Kalau gue karena moderat ya, gue biasanya kalau nggak deposito cuma reksadana kayak gitu. Kalau dia mungkin di saham kayak gitu. Jadi tapi itu harus udah pas tuh kayak oke, per bulan lo taruh segini, gue taruh segini ya, biasanya kayak gitu. Itu dikomunikasikan. Nominalnya dikomunikasikan juga. Karena harus ada certain amount yang harus kita achieve di akhir periode kita nabung per tahunnya berapa gitu. Oke. Nanti gue ada pertanyaan soal itu, tapi kita ke Septian dulu. Gue kayak itu ya, kayak apa namanya? News anchor. Kita tahan dulu Jeremy Teti. Beda ya. Kalau lo gimana? Maksudnya ya itu pertanyaan sebenarnya gimana kita bisa maintain pacar tuh kan susah ya. Effortnya banyak. Benar. Kayak tidak ada rules tidak tertulis kayak setiap weekend harus ketemu. Betul. Dan itu mengeluarkan uang gitu. Gimana caranya selama setahun setiap weekend kita ketemu ya biar hemat tapi tetap fun gitu. Kecuali yang LDR, maaf ya. Oh, ada yang LDR di sebelah sana. Itu nanti topik lain lagi ya. Oke. Kalau dari aku sih jujur tiap weekend itu kita tuh pasti keluar. Pasti keluar, entah Sabtu, Minggu. Kalau Minggu paling ya ibadah ya. Pulang ibadah pasti makan. Itu udah tradisi dah itu setiap makannya apa? Macam-macam, tergantung budget di minggu itu. Minta referensi. Tergantung budget di minggu itu sih, ya, gitu. Tergantung budget. Jadi udah pasti ada pengeluaran setiap minggu di weekend. Nah, ngatasinya gimana supaya tetap fun tapi tetap hemat gitu ya? Ya itu tadi. Jadi kita jangan memaksakan sesuatu yang kira-kira ini udah over nih gitu, udah berlebihan. Jadi kita cari solusi lain nih, kira-kira apa ya gitu. Misalnya makan, tempat makan yang misalnya budgetnya sekali makan 200.000 gitu kan, kita kurangin lah 30%-nya gitu. Itu udah satu bentuk hemat lah, cara kita untuk berhemat gitu. Jadi ditambah lagi juga kalau udah punya pemikiran ke depan nih untuk kita nabung masa depan gitu ya, untuk nabung masa depan, nah itu udah pasti jadi salah satu solusi lah untuk kita berhemat supaya ya kita bisa nabung gitu. Karena jujur kalau aku pribadi sama doi itu tuh kita nggak ada yang saling tahu tuh tabungan pribadi gitu, jadi nggak ada. Jadi duit lu, duit gue gitu. Jadi cuman memang aku ada keinginan untuk ngajak dia untuk nabung bareng yuk gitu. Kayak dengerin doinya Septian. Nabungnya di mana? Di tabungan simpanan Bina dong. Bunganya 4%. Bener kan? Gitu. Oke, ini menarik. Ini mungkin pertanyaan terakhir gue ya. Karena tadi udah disinggung sama Vira juga gitu. Menarik ketika lo bilang lo sudah berinvestasi bareng sama cowok lo gitu ya, dengan instrumennya masing-masing gitulah, dan tahu nominalnya. Pasti kan ada tujuannya lah ya gitu untuk hubungannya lebih serius atau apapun gitu. Pertanyaan gue sebenarnya gini sih, gimana caranya memulai habit itu gitu? Karena menurut gue ya kayaknya nggak semua orang bisa seterbuka itu untuk kayak kamu naruh di sini, kamu udah naruh berapa gitu. Aku naruh segini ya gitu di sini gitu. Gimana cara memulainya? Memulainya kalau gue sendiri karena mungkin itu tuh emang komunikasi dari awal tuh dari doi duluan ngobrolin tentang instrumen. Ya masa saham ini turun, saham ABC turun gitu. Terus udah gitu jadi gue ikutan. Mungkin karena jalaninnya berdua dan ada support system, jadi kayak ada merasa ada jiwa-jiwa kompe gitu. Kompetitif yang
dia aja bisa kenapa gue enggak gitu, walaupun gue belum se-ekstrim naruh di saham gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih karena udah ada plan ke depannya untuk menjalani hubungan yang mungkin di tahap lebih serius. Jadi emang ada plan untuk berapa kita bisa nabung atau masukin si uangnya itu jadi tabungan untuk kedepannya bareng-bareng kayak gitu. Jadi ya gitu, jadi aku masukin ke deposito, terus udah gitu dia juga masukin ke saham. Awalnya dari situ kan. Tapi ada target nggak sih kalian berdua gitu? Kayak misalnya, oke yuk kita berdua nabung di instrumen masing-masing sampai misalnya berapa ratus juta gitu, atau ya udah nabung aja seterusnya gitu. Jadi awalnya tuh, kalau aku sih awalnya tuh nggak di plan berapa, tapi karena tiba-tiba, maksudnya bukan tiba-tiba sih, maksudnya udah ada, dapet ya waktu itu dapat bonus, waktu itu ada tambahan dari selain gaji segala macam. Nah itu waktu kumpul dan masukin ke deposito itu ya waktu itu juga masukin ke ori kalau nggak salah. Dan itu lumayan waktu zaman itu kayak udah kumpulin aja sampai 50 juta dulu, terus dari situ ya udah kita nge-challenge masing-masing karena bisa nggak akhir tahun depan segini, jadi kita bisa ambil sesuatu nih gitu. Oke, menarik. Iya. Kalau aku sih ya sama sih. Jadi nabung. Kalau sekarang sih sebenarnya aku nggak se-ekstrim Vira kali ya sama pasangannya yang udah obligasi bla bla bla. Betul. Paling kalau aku sih masih ke deposito atau paling mentok reksadana lah. Ya masih ke situ. Jadi memang 2 tahun belakangan ini kita udah mulai nargetin nih nominal yang harus kita save. Betul. Udah ada angkanya. Karena memang sebelum itu kita ya udah saling yang penting bilang aja. Pokoknya tiap bulan kita harus saving. Terserah lu mau berapa gitu. Gitu. Jadi masing-masing. Tapi setelah berjalan, umur semakin bertambah. Baik. Sepertinya waktu sudah semakin dekat. Betul. Gitu ya. Ada prioritas. Betul. Setelah lihat tabungan, kok kayaknya kurang gitu ya. Ini harus dipatenkan nih gitu. Emang mau bikin di mana sih, Seth? Coming soon. Ya, nanti beritanya gitu. Jadi gitu sih. Ya, oke. Ya, intinya sebenarnya komitmen ya. Betul. Komitmen dari kedua belah pihak gitu. Karena Sobi, cinta itu nggak cuma diomongin tapi harus disiapin. Emang begitu. Betul. Sesuai tagline gue tadi di awal gitu. Apa tagline gue tadi di awal ya? Iya, hostnya lo mas sendiri. Baru dibikin. Baru dibikin. Gitu. Karena keuangan bukan cuma dibahas. Keuangan itu harus dibahas. Betul. Nggak harus dihindari. Matadornya nggak ada. Ya, prompternya udah hilang soalnya gitu. Iya. Oke, menarik. Terakhir nih buat Vira sama Septian. Mungkin kasih tips buat teman-teman yang lagi mau nyiapin next level nih. Kan sama-sama nih lagi berjuang ya mencapai tujuan cita-cita garis finishnya gitu. Dari sisi kalian berdua nih, apa yang bisa kalian share ke teman-teman untuk mempersiapkan bareng pasangannya, terutama untuk yang ada di ruangan-ruangan ini nih. Single semua. Iya. Kalau dari aku, yang pasti komunikasi dan transparansi itu penting banget. Terus udah gitu, jangan malu untuk kasih tahu batasan atau priority kalian yang saat ini sedang dijalani dengan pasangan. Karena nggak ada yang tahu, mungkin kalian butuh buat keluarga atau buat pribadi, itu kan harus harus di boundaries ya. Itu harus di kotak-kotakin gitu. Benar. Kayak dari aku sih, ya kalau dari aku sih intinya buat kalian-kalian yang emang udah punya plan gitu ya untuk jenjang berikutnya gitu dengan pasangan-pasangan kalian. Benar kata Vira, jadi harus transparan dengan pasangan. Itu karena keuangan itu emang sensitif ya. Jadi sensitif banget. Jadi harus transparan, karena kalau sampai pasangan kalian itu nggak tahu, bakal jadi miskom dan itu fatal gitu. Apalagi kalau buat yang pasangan yang udah
lama gitu ya pacarannya gitu. Jadi intinya harus transparan dan jujur, dan juga kita harus bisa balik lagi ke diri sendiri. Kita harus bisa membatasi diri sendiri, mana yang memang harus diprioritasin, mana yang enggak gitu ya. Dan intinya tetap harus nabung di Bina Digital. Masuk. Intinya adalah komunikasi, Yes. transparansi, dan komitmen. Betul. Itu dia teman-teman diskusi kita hari ini bareng Septian sama Vira. Thank Terima you. kasih banyak Vira, Septian buat ngobrol-ngobrol Mas. Terima kasih. hari ini. Bang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Tetap tontonin Bina Talks dengan episode-episode berikutnya karena kita akan ngebahas sesuatu yang lebih beragam, sesuatu yang lebih menarik, nggak cuma keuangan tapi yang lain juga perlu dibahas. Bye-bye.